memperkuat keimanannya dengan dididik melalui kisah perjalanan hidup manusia. Jadi kematian itu bagi manusia, hari kebangkitan, hari kiamat itu hal yang gaib. Nah, yang gaib itu dikisahkan dalam Al-Quran supaya Nabi dan para sahabat itu betul-betul memiliki keyakinan akidah yang kuat untuk mempersiapkan diri. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kita baca, saya baca per potong per ayat, Bapak Ibu mendengarkan kemudian edukasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Ayahsabul insanu allan najma'a bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kalla la wajar. Kalla la wajar. Ila rabbika yawma idzil mustaqor. Ila rabbika yawma idzil mustaqor. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basira. Balil insanu ala nafsihi basira. Walau alqa ma'adhira
tadunnu an yuf'ala biha faqira kalla idza balagatit taraq wa qila man raq wa dhanna annahu firaq wa tafadis saq bisaq ila rabbika yawma idil masaq fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula thumma aula laka fa aula ayahsabu insanu ayutraka sudah alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha alaysa laka biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta kita pahami surat Al-Qiyamah artinya qiyam itu berdiri. Hari kiamat disebut berdiri karena manusia berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan. Ini termasuk surat Makkiyah yang diturunkan setelah surat Al-Qari'ah. Jadi nama hari-hari kiamat itu banyak. Itu terus diulang-ulang dalam rangka untuk memperkuat akidah Nabi dan para sahabat supaya betul-betul sadar perjalanan hidup ini. Ayat pertama, la uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu, sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Artinya betapa pentingnya adanya hari kiamat. Surat ini menjelaskan dua jenis situasi kondisi kiamat. Kiamat kubro, kiamat secara totalitas, dan kiamat subro itu datangnya seperti maut. Itu seperti gambarannya, itu nanti jelaskan di sini. Wala uqsimu binafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang menyesali diri.
Kenapa ini menyesali? Orang-orang yang berbuat baik menyesal. Kenapa berbuat baiknya tidak lebih banyak lagi? Kenapa tidak lebih lama lagi? Orang-orang yang tidak iman dan beramal soleh lebih menyesal lagi. Mengapa dulu di dunia tidak mengikuti Nabi dan para sahabat? Mengapa tidak termasuk orang-orang yang senantiasa memahami dan mengamalkan Al-Quran? Jadi nafsil lawamah itu jiwa, roh yang amat sangat menyesal. Coba Bapak Ibu, kalau masa Nabi dan para sahabat begitu, ya karena mereka paham betul bahasa Arab ya. Begitu ada wahyu semacam ini betul-betul secara totalitas. Bagaimana cara mengamalkannya? Supaya nanti tidak lawamah, supaya tidak betul-betul menyesal. Jika hampir seluruh waktunya itu memang totalitas untuk fisabilillah. Maka cobalah Bapak Ibu, karena usia ini terbatas, kesempatan yang ada barangkali bisa untuk memperpanjang amal jariah. Ada waktu sebentar barangkali bisa digunakan untuk komunikasi dengan suaminya atau dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan anaknya. Barangkali ada di antara anggota keluarga yang belum mau bersama-sama memahami Al-Quran. Kalau ada waktu mungkin bisa disempatkan. Barangkali ada kolega, ada teman, ada sejawat yang bisa diajak. Begitu yang Bapak Ibu mengajak, mereka mau, mereka melaksanakan. Bapak Ibu memperoleh pahala seperti yang mereka dapat. Jika misalnya Bapak Ibu hadir sendiri, tapi tadi sudah berhasil mengajak 5 orang, itu sama dengan Bapak Ibu pahalanya itu 6 kali. Bapak Ibu sendiri tambah 5 orang yang diajak tadi. Kalau yang diajak 10 berarti 11 kali. Pahala diri sendiri dan pahala 10 orang yang diajak. Itu supaya nanti tidak lawama, tidak betul-betul menyesal. Walaupun sekarang masih ada kesempatan. Ayat sabul insanu alan najma idoma. Nah, manusia itu sama mengira bahwa nanti itu ya tidak akan dikumpulkan yang namanya idoma, sudah jadi tulang belulang. Semula sama nggak yakin. Sudah mau jadi tulang belulang masa dikumpulkan kembali, dihidupkan kembali. Ya. Bala qadirina ala an nusawiya banana. Bahkan sebenarnya Allah itu betul-betul berkuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Jadi tidak ada sama sekali kesulitan bagi Allah itu. Sangat mudah itu. Bal yuridul insanu liyahjura amama. Tetapi manusia tadi ingin terus-menerus berbuat dosa. Liyahjura, terus-menerus mengumpulkan dosa melalui berbagai macam kemaksiatan. Seakan-akan kemaksiatan itu sudah menjadi hal yang lumrah, sudah menjadi hal yang umum. Terus-menerus ingin hura-hura, ya, ingin di tempat-tempat kemaksiatan selamanya. Jadi liyak juro amama, jadi hendak membuat maksiat secara terus-menerus.
Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ya, manusia tadi bertanya-tanya, sebetulnya kapan itu datangnya hari kiamat? Fa'idha barikul basor. Nah, hari kiamat datang, ini fa'idha pasti terjadi ketika barikul basor, pandangan mata terbelalak. Jadi yang namanya bariko itu betul-betul terkejut, betul-betul tidak diperkirakan sama sekali. Kenapa? Karena semula nggak percaya, diajak iman nggak mau. Maka bariko basor dan itu pasti terjadi. Orang yang di dunia kerjanya hura-hura melulu, tidak iman dan percaya hari kiamat, itu nanti barikul basor, matanya terbelalak, kaget, terkejut, tiba-tiba tenang kok. Wa khasafal qamar, dan apabila cahaya bulan itu sudah redup, khosafa, bulan sudah tidak lagi memantulkan cahaya dari matahari, sudah tidak ada lagi bulan purnama. Dulu waktu kecil senangi pengajian-pengajian peringatan pas bulan purnama, sebulan sekali. Kenapa bulan purnama? Dulu belum ada listrik, gelap, jadi cahayanya cahaya pantulan dari matahari ke bulan. Makanya setiap bulan purnama itu pengajian. Ora nganggo obor. Itu nanti bentuk kiamat. Itu jadi khosafa, redup. Terus wasumingat samsu wal qamar, dikumpulkan, disatukan matahari dan bulan. Yaqul insanu yawmaidin ainal marok. Yaqulul insanu yawmaidin ainal mafa. Nah, orang-orang tadi sama bertanya-tanya, berkata-kata, pada hari itu akan lari kemana? Do bingung kabeh. Kala la wajah, sekali-kali tidak ada lagi tempat berlindung. Ya, la wajah, tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Ila rabbika yawmaidil mustaqor, kecuali pada hari itu kepada Allah tempat kembalinya. Hanya satu kan setelah kiamat. Karena berdiri di hadapan Allah, nggak ada tempat yang lain. Maka kiamat itu dari kata koma, artinya berdiri. Siapapun tidak pernah bisa menghindar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari kiamat itu yunabba'u, dikabarkan, diberitakan kepada insan, kepada manusia, apa yang telah dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan. Makanya kenapa disebut orang bertakwa itu manakala mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Nah, semuanya akan diberitakan, dikasih kabar apa yang dilaksanakan dan apa yang ditinggalkan. Itu dijelaskan di surat An-Nur ayat 24. Itu nanti anggota tubuh kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita itu menjadi saksi dari semua yang kita perbuat. Ya, apapun yang ada pada kita jadi saksi. Maka kalau punya baju baru, punya sarung baru, punya peci baru, dipakai saja ke masjid, dipakai saja ke Baitullah, rasa boiman. Hidup ini nggak lama, disimpan yang lemari terus, ngerti-ngerti
kiamat subro wis dateng. Iya kan? Nanti almarannya penuh. Kenapa baju yang bagus-bagus juga segera dibawa dipakai ke Baitullah? Padahal perintahnya itu supaya pakaian terbagus dipakai ke Baitullah. Malah kalau ke masjid ala kadarnya, nenek resepsi, udah diserang pakai. Kenapa kita tetap balik-balik begitu gitu? Iya kan? Nah, sekarang kita mulai karena apa? Kita sudah dituntun Allah, sudah ngaji. Kalau dulu belum ngaji ya nggak apa-apa, insya Allah diampuni semua oleh Allah gitu. Nah sekarang kita harus merubah itu. Balil insanu ala nasi basirah, coba ini. Coba betul-betul ini Pak. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Nah, balil insanu ala nafsi basirah. Semuanya menjadi saksi diri sendiri. Ya lesannya nanti semua cerita di hadapan Allah, lapor. Tangan kita digunakan apa saja, lapor semua. Kaki kita digunakan untuk apa? Mungkin bapak ibu yang tiap pagi itu jalan dari rumah ke masjid, balik ke rumah itu besok paginya belum cerita di hadapan Allah. Itu yang menjadikan masuk surga. Bapak ibu bisa mendatangkan kaki bukan hanya 2 dari saksi, dengan cara mengajak orang lain agar orang lain juga mau menggunakan kakinya ke Baitullah, ke masjid. Jadi walaupun kaki kita 2, tapi bapak ibu berhasil mengajak 1 orang, berarti nanti yang laporan bisa 4 kaki. Karena pahala 2 kaki yang diajak itu bapak dapat pahala seperti itu. Itu hebatnya dalam Islam itu. Mudah-mudahan betul-betul ingat loh pada surat Al-Qiyamah ayat 14 ini. Ya balil insanu ala nafsi basirah. Nah, bahkan manusia itu betul-betul akan menjadi saksi atas dirinya sendiri-sendiri. Ya kulitnya merasakan, oh pagi-pagi terasa dingin. Itu nanti menjadi saksi. Gitu. Walau alqom ma'adhirah, meskipun dia mengumpulkan alasan-alasannya. Jadi nanti orang yang tidak berbuat baik itu bingung bikin alasan macam-macam, tapi semuanya nggak ada gunanya, tinggal penyesalan. Ya. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan bagaimana sikap Nabi terhadap wahyu dibacakan oleh malaikat. Kalau kita, ya bagaimana kita memahami Quran. La tukarik bisa nakal lidah ajababi, baik Nabi, jangan kau gerakkan lesanmu, lidahmu, karena ingin cepat-cepat menguasai Al-Quran, ingin cepat-cepat menghafal. Nggak boleh cepat-cepat itu. Maka setiap saya bacakan didengarkan dulu, dasar saya baru ditirukan. Nah, supaya bisa jelas itu. Inna alaina sama Al-Quran, sesungguhnya Allah nanti yang akan mengumpulkan dan membacakan pada dirimu. Kalau kita mengulang dengan sendirinya, Quran itu nanti akan menjadi diri kita. Diri kita dikuasai oleh Al-Quran, bukan kita menguasai Al-Quran, tapi diri kita yang dikuasai oleh Al-Quran supaya kita malu sama Al-Quran. Faidah Corona, tetapi Quran, maka apabila sudah dibacakan, sudah selesai dibacakan Quran, ikutilah bacaannya. Maka sejak Nabi itu didekir langsung oleh malaikat secara talaki. Nabi mendengar langsung dari malaikat. Nabi menyampaikan pada sahabat-sahabat dengarkan langsung dari Nabi. Nabi berpesan, kalau ada sahabat yang belum mendengarkan, tolong disampaikan pada sahabat yang lain. Ya kalau sekarang coba hasil kajian di masjid ini disampaikan pada yang lain, kira-kira bisa enggak? Ya kalau menjelaskannya belum begitu pasti,
Dia diajak aja ke sini, dia dengarkan langsung kan. Ya berapa pahalanya. Tunggu indah alina bayana. Kemudian Allah nanti akan menjelaskannya. Kalau batuhi mudah ajilah, tetapi mengapa? Kok senangnya ingin cepat-cepat, ingin segera, padahal bersabar. Ya, Batadarunal akhirah. Dan kenapa kamu meninggalkan akhirah yang pelan-pelan, yang dengan penuh pemahaman? Ya, wujuhu yawmaidin nadhirah. Itu nanti pada hari kiamat banyak wajah-wajah yang nadhirah, serba semeringah, gembira, ceria. Suara-suara burung, melebihi suara burung ini berkicau luar biasa. Kita bersyukur ya tinggal di daerah yang masih banyak pohon-pohon, suara-suara angin gemericik, suara-suara burung ini berkicau. Tapi nanti di yaumul kiamat tadi itu banyak wajah-wajah yang nadhirah, yang ceria, yang senang bergembira. Siapa? Wajah-wajah Nabi dan para sahabat, pada siapapun orang yang beriman dan beramal soleh. Wujuhu yawmaidin basyirah ila rabbika nadhirah. Nah, kepada Tuhan mereka nadhirah, melihat. Luar biasa cerianya, senangnya ketemu dengan Allah. Tapi sebaliknya, wa wujuhu yawmaidin basyirah, tapi ketika itu banyak sebagian besar wajah orang-orang kafir, orang kufur, orang yang tidak mau percaya, yang mengkufuri, yang berdusta, yang khianat, itu basyirah, muram surga. Wajahnya muram luar biasa. Tadul ayu fa'ala biha fakirah. Mereka menduga bahwa akan ditimpakan pada mereka itu malapetaka yang sangat dahsyat. Bahkan mereka itu tenan ini apa kejadian meneh ada dan kena apa akan memperoleh azab yang sangat dahsyat, malapetaka yang sangat dahsyat. Begitu kiamat datang, mereka langsung susah luar biasa. Kenapa? Kita tenan sendiri di kurung-kurung yang doyo kae. Bakal terjadi malapetaka yang fakirah, yang sangat dahsyat. Kala idza balagit taroki, coba ini Bapak Ibu, coba ingatlah ketika nyawa sudah sampai ke rongkongan. Jadi yang sebelum tadi kisah tentang kiamat kubro, ini yang kiamat subro. Kala coba bodoh gatekno, sama ingat semua ketika nyawa sudah sampai ke rongkongan. Ya, wakilah merok, dan dikatakan siapa yang bisa menyelamatkan, siapa yang bisa menyembuhkan, siapa yang bisa menahan datangnya maut itu. Ahli dokter spesialis seperti apapun tidak pernah bisa menyelamatkan. Bahwa orang sampai berusaha karena kaya raya, semua dimiliki, ingin hidup selamanya, tidak pernah bisa. Maka Allah bertanya, manro, siapa yang bisa menyelamatkan, siapa yang bisa menyembuhkan? Tidak ada. Kalau mereka sudah yakin itu kematian teko tenan iki. Cuma sendiri orang beramal soleh, orang iman gitu. Jadi begitu nyawa menjelang sampai ke kerongkongan, sudah yakin, seyakin-yakinnya baru sadar, wah tidak tenang gitu loh. Nah, terus matafatis saku bisa, coba itu sampai siksanya itu lutut kanan
gatok sama lutut kiri. Itu saking beratnya siksaan ketika sakaratul maut. Jadi itu As-Saku bisa itu menggambarkan betapa beratnya, betapa sakitnya, betapa penderitaan ketika sakaratul maut. Terus ila rabbika yawma idzil masak. Hanya kepada Tuhan pada hari itu kamu digiring, dihalau. Enggak bisa lari ke sana kemari. Hanya satu jalan, kembali pada Allah. Fala sodaka wala sholat. Padahal ketika dunia orang iman, ya, fala sodako, tidak beriman, tidak percaya, tidak membenarkan. Maka kenapa itu sahabat Nabi yang imannya luar biasa disebut dengan As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq, kenapa? Selalu membenarkan. Ketika Nabi habis Isra Mi'raj, orang-orang kafir sama nggak percaya semua nganggap bahwa Isra nalar gitu kan. Tapi dikira Abu Bakar nggak percaya. Begitu mereka tanya, itu dari Nabi ya? Kalau dari Nabi saya 100% percaya. Maka dalam gelar As-Siddiq itu dari kata sodako, artinya membenarkan. Tapi sodako hasil dari membenarkan, kemudian menggunakan tadi seluruh waktunya, tenaganya, hartanya disodakokan di jalan Allah gitu. Dan sholat itu kabul minator. Nah sodako itu yang terkait dengan ubudiyah amaliyah yang dirasakan oleh umat manusia. Bagaimana punya waktu, tenaga, membersihkan rumput di depan masjid. Nah itu kan terasa, oh ternyata ketika turun dari kendaraan ke sini rumputnya tidak menjulang tinggi, embun ada rumput tidak mengganggu. Kan dirasakan kan? Kelihatannya sederhana, tapi nanti betul-betul dari saksi di hadapan Allah. Walaupun sekecil itu, apalagi yang besar-besar. Apalagi sampai memikirkan bagaimana masjid ini bisa lebih bagus lagi. Apalagi yang memikirkan bagaimana ada tempat kajian yang lebih representatif. Itu jauh lebih besar lagi, lebih mulia lagi. Nah, malah kita kadzaba wa ta'ala, tetapi orang-orang tadi sama kadzab, berdusta, tawar dan berpaling, wis melengos, tidak orang gelem. Tuman daka ila ahli yatamatto, kemudian do pergi ketemu keluarganya. Terus Allah laka fa'ola, celaka kuwi, celaka. Summa Allah laka fa'ola, bener celaka. Minimal Bapak Ibu itu nanti di 4 tempat. 1, celaka ketika datang sakaratul maut. Allah fa'ola, Allah laka fa'ola. Yang kedua, ketika di alam kubur. Neng dunya, coba Bapak Ibu, bisa nggak kita mulai memperkirakan kira-kira aku urip neng dunya ini piro suwene kira. Masing-masing bisa memperkirakan diri sendiri kan. Nah aku ketoknya sakit-sakitan ini langsung mengenai gitu kan. Artinya apa? Supaya maksimal menyiapkannya, supaya nanti ketika sakaratul datang tidak betul-betul aula. Apalagi ketika dikubur bisa ribuan tahun, bahkan bisa jutaan tahun. Allah laka fa'aula, terus celaka ke celaka. Yang ketiga, ketika dibangkitkan kembali yang kiamat memperpanjangkan amal. Wes gak karuan itu, celaka betul. Yang keempat, yang selamanya, ketika sudah di neraka. 4 tempat kan minimal. Itu yang paling mengerikan.
Makanya mari kita betul-betul menyiapkan diri. Satu, ketika sakaratul maut. Dua, ketika dikubur. Ketika dibangkitkan kembali yaumil qiyamah, yaumil ba'ats untuk qada amal. Yang keempat, ketika di neraka. Di 4 tempat itu Allah lakafa Allah. Nah kalau mereka diingatkan mau tobat ya jadi beres semua, selamat semua. Ini orang-orang yang tidak mau diajak. Maka sering saya sampaikan waktu pengajian di Sabisa, sering sampaikan juga. Sebenarnya saya itu rasanya itu kasihan sekali kalau ada kenalan keluarga, saudara atau siapa teman yang meninggal yang sebenarnya belum maksimal iman dan amal solehnya, rasa-rasanya mesake nengles kebacut gitu. Nah yang belum terlanjur ini mari sama kita sungguh-sungguh. Makanya ada baiknya mungkin kalau mungkin seminggu sekali 3 undangan resmi. Bahkan dari undangan resmi ada di antara beliau yang berkenan hadir ikut kajian. Ya namanya dakwah kan. Bahkan dengan cara begitu ada yang tersentuh gitu. Nah itu perlu ditempuh gitu supaya tidak terjadi aula laka aula, supaya tidak celaka tenan. Nanti pempapak untuk menjaga itu hukum masih di dunia ini. Mari sama-sama kita berusaha menyelamatkan. Asabul insanu ayu sudah. Nah, manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja. Ini diajak paling punya liyane wis ra nek pertanggungjawaban apa gitu loh. Alamnya itu nutfatan min mani yumna. Nah, bukankah dia jauh itu berasal dari setetes air mani yang ditumpahkan. Sumakan alaqatu faqala kawasawa. Kemudian dari air mani tadi jadi alaqah, segumpal darah. Lalu menciptakannya, kemudian Allah menyempurnakannya. Nah, dulu cuma dari air mani. Terus 9 bulan di rahim. Terus 63, 65, 70 tahun, 80 tahun di dunia ini. Terus besok pertanggungjawaban dengan akhirat kholidina fiha. Fa'jalan nuruz zawjaini dzakara wa untha. Kemudian Allah menjadikan berpasangan, ada laki ada perempuan. Alaisa dzikra diri ala yuhil mauta. Nah, bukankah Allah itu betul-betul berkuasa menghidupkan dan mematikan? Coba Bapak Ibu, surat Al-Qiyamah itu demikian jelas menggambarkan bagaimana terjadi 2 kiamat. Kiamat subro ketika datang sakaratul maut, ya kiamat kubro ketika kiamat yang habis semuanya. Ya semuanya akan kita lakukan, kita alami. Yang menyelamatkan hanya satu, iman dan amal soleh. Dan itu harus dengan memahami tuntunan Allah dengan mengamalkannya. Makanya jalan yang paling amal, mari sama-sama kita tebus kesalahan yang dulu-dulu. Yang dulu kita belum sempat fokus memahami Quran, mari sekarang betul-betul kita fokus. Supaya amal jariah kita berlipat mengalir terus, kalau mereka terbatas, ayo ngajak-ngajak yang lain. Mungkin ketika nanti kita sudah meninggal, yang kita ajak masih terus beramal, mereka masih terus kirim pahala pada kita. Seperti pahala yang mereka dapatkan. Itu cara melanggengkan, menjariahkan amal baik supaya mengalir terus. Nah, biasanya ibu-ibu di sekitar ajak-ajak nikah itu kan, cobalah digunakan seperti itu, coba berlipat-lipat pahalanya. Nah, bapak-bapak biasanya rata-rata kan, tapi kalau ini perintah dari Allah, karena fardhu ain untuk berdakwah, ya kita harus berusaha menyempatkan waktunya walaupun sebentar. Demikian Bapak Ibu, sudah selesai surat Al-Qiyamah. Insya Allah besok pagi kita lanjut ke surat berikutnya, surat 76, namanya surat Al-Insan. Ya, semoga Allah senantiasa memberi kesempatan pada kita
untuk memahami dan mengamalkan apa yang dituntut pada kitab Al-Quran. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.